Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita kemarin sudah memasuki bab terakhir dari kitab ini tentang al-bid'ah wal muhdatsat, tentang bid'ah dan hal-hal yang baru dalam urusan agama. Sudah kita sampaikan beberapa muqaddimah tentang hal ini, dari mulai definisi bid'ah secara bahasa dan istilah. Demikian pula yang mempopulerkan istilah bid'ah adalah Rasulullah SAW. Demikian pula kita sampaikan bahaya-bahaya bid'ah. Ada berapa itu? Itu sebenarnya masih banyak yang lainnya. Di antaranya kalau mau antum tambahkan, ada berapa tadi? 12 di antaranya. Yang ke-13, orang yang berbuat bid'ah itu telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Orang yang berbuat bid'ah itu menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Sebagaimana dalam ungkapan Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah yang hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna kata Allah. Kalau ada yang menemukan akidah ibadah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, seolah-olah mengatakan ada yang belum disampaikan Rasul, mereka yang menemukan. Seolah-olah apa? Mereka tadi menuduh Rasul mengkhianati agama Allah, tidak menyampaikan Islam secara apa? Sempurna. Naudzubillah min dzalik. Makanya Imam Malik mengatakan di akhir ucapannya, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun yauma dinah. Apa yang tidak dianggap agama dari zaman Rasul, para sahabat sampai kiamat pun itu bukan ajaran Islam, namun itu bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Yang ke berapa? 14, kata para ulama, al bid'atu baridul kufri.
bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, yang alhamdulillah masih kita kaji hari Kamis pada maghrib seperti ini, hari Kamis kami. Imam Barbahari mengatakan, ihdar sigharal muhdatsat fa innaha ta'udu hatta tasira kibaran. Berhati-hatilah dari bid'ah yang kelihatannya kecil-kecil, karena itu terus akan dilakukan, terus berkembang dan menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah kana awwaluha shaghira. Kata Imam Barbahari rahimahullah taala, demikian pula setiap bid'ah di tengah umat Islam awalnya itu kecil. Yushbihul haqqa, kata beliau, menyerupai kebenaran. Sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi dalam definisi yang sudah kita sampaikan, yudahi asyariyah, mirip dengan syariat, mirip dengan kebenaran, seolah-olah kebenaran padahal bukan. Yushbihul haqqa faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Maka banyak orang yang tertipu karena mirip, ya. Mereka seperti yang sudah kita sampaikan, masa orang berzikir dilarang, masa berselawat dilarang. Sudah kita sampaikan, bukan kita melarang asal zikirnya, asal selawatnya, namun tambahan-tambahannya itu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah pada akhir ucapan beliau, ketika orang itu sudah terbiasa dengan bid'ah tersebut, maka dia tidak bisa keluar dari jebakan bid'ah, dan dia pun bisa keluar dari al-Islam. Ya, karena sekali lagi ini yang menjadikan orang itu jatuh ke dalam kekafiran karena sudah terbiasa dengan bid'ah. Dan tadi Imam Al-Barbahari mengatakan awal bid'ah itu kecil. Ini contohnya kata para ulama, seperti dalam riwayat yang sudah kita sampaikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan riwayat itu ada dalam Sunan Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya orang-orang yang berzikir jamaah yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata perawi riwayat itu, mereka yang dulunya berzikir jamaah itulah yang memerangi kami jikala perang Nahrawan atau perang melawan kelompok Al-Khawarij. Awalnya mereka cuma zikir berjamaah, tapi akhirnya menjadi pengikut kelompok Khawarij yang memberontak atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya jangan biarkan sedikit pun dari kebid'ahan. Kalau itu dibiarkan terus akan berkembang menjadi besar, menjadi terbiasa, seolah-olah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara bahaya bid'ah juga kata para ulama, ini berkaitan dengan tadi, pemikirannya sudah terbalik. Kalau sudah orang itu berbuat kebid'ahan, terbiasa dengan bid'ah, dia anggap itu sunnah. Yang sunnah dia anggap bid'ah. Dan itu yang waqi' laisa lahu min dafi'. Yang berpegang teguh dengan akidah salaf dicaci maki, dicemooh, dibuli, dimusuhi. Namun yang menyelisih manhaj salaf dipuji, ditokohkan dan seterusnya. Semuanya serba diputar balik. Ini kata ulama di antara bahaya al-bid'ah. Dan sekali lagi masih banyak yang lainnya. Kemudian yang mungkin perlu kita bahas di mukadimah tambahan saja, bedakan antara bid'ah dengan istilah para ulama al-masalih al-mursalah. Ini yang juga untuk membantah ahlul bid'ah. Mereka mengatakan sedikit-sedikit bid'ah itu di zaman Utsman bin Affan ada pengumpulan mushaf, jam'ul mushaf. Apakah itu bid'ah? Karena dalam zaman Rasul tidak ada mushaf itu dia bukukan, dikumpulkan. Maka yang pertama kita bantah dengan kata-kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Yang melakukan ini siapa? Khulafa ar-rasyidin dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini bukan bid'ah, ini sunnah khulafa ar-rasyidin. Kalaupun dikatakan
ya ini sesuatu yang baru, nggak bisa dikatakan itu sebagai bid'ah. Ini namanya maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Ringkasnya, sesuatu maslahat yang sebab melakukannya tidak ada di zaman Nabi. Seperti masalah apa? Pengumpulan mushaf tadi. Di zaman Nabi belum ada motivasi sebab untuk mengumpulkan. Kenapa? Karena Al-Quran masih terus turun sampai akhir wafatnya siapa? Rasul SAW. Sedangkan di situ ada nasikh wal mansukh, ada ayat yang dihapus, ada yang menghapus. Bayangkan kalau seandainya sudah dibukukan kemudian ada yang dihapus, terutama yang dihapus adalah apa? Lafadznya. Ya. Masa kata para ulama dikasih footnote gitu. Sekali lagi, ya tidak benar seperti itu. Intinya sekali lagi, motivasi melakukan pengumpulan mushaf tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Adanya setelah Rasul meninggal dunia, terutama ketika para hufad yang hafal Al-Quran, Al-Qurra, mereka banyak terbunuh di medan pertempuran. Maka waktu itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Al-Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq untuk memulai mengumpulkan mushaf tersebut sampai ya finishnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ini namanya marsah mursalah. Ya, bahwasanya sesuatu yang sebab melakukannya tidak ada di zaman Rasul, kemudian muncul sebab motivasinya di zaman setelah Rasul, maka itu bukan apa? Bid'ah. Beda dengan bid'ah. Bid'ah motivasi melakukannya ada di zaman Rasul, namun nggak dilakukan. Ketika dilakukan setelah zaman Rasul, ini namanya apa? Bid'ah. Contoh tadi masalah zikir berjamaah. Motivasi mereka melakukan hal tersebut menambah pahala. Namanya menambah pahala ini sudah ada sejak zaman Rasul. Semua orang ingin apa? Menambah pahala. Tapi nggak semuanya dibolehkan oleh Rasul SAW. Buktinya ada 3 orang yang datang kepada isi Rasul, bertanya kepada isi Rasul tentang ibadahnya Rasul. Kemudian mereka mengatakan, aku akan sholat malam terus, nggak akan tidur malam. Aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Aku nggak mau menikahi perempuan. Fokus ibadah. Fokus menambah pahala. Motivasi itu ada. Tapi Rasul ketika tidak melakukannya, maka Rasul mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dan ini yang kalau ditambahkan lagi istilah para ulama, sunnah Rasul ada 2. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan Rasul SAW. Baik itu hukumnya wajib ataupun mustahab. Orang masuk masjid, tahiyatul masjid, ada apa? Sunnahnya. Rasul mengatakan, idza dakhala alaikum masjid fala yajid hatta yusalli rak'atain. Ini sunnah fi'liyah. Ada pula sunnah tarkiyah. Sunnah ibadah yang enggak Rasul lakukan. Maka kewajiban kita jangan melakukan. Contoh yang sudah kita sampaikan, ada istilahnya tahiyatul masjid. Ketika orang masuk apa? Bagaimana kalau masuk rumah? Boleh nggak tahiyatul bait? Ada doa masuk rumah, ada doa keluar rumah, ada nggak ada? Salat tahiyatul apa? Bait. Ini namanya sunnah tarkiyah. Rasul nggak pernah melakukannya. Kalau orang itu melakukannya, ini namanya apa? Bid'ah. Rasul meninggalkannya ta'abbudan lillah. Kalau ada yang melakukannya, ini namanya apa? Bid'ah. Ya, sunnah tarkiyah adalah sunnah yang berkaitan dengan ibadah yang Rasul tidak lakukan. Seperti tadi zikir berjamaah, Rasul nggak pernah mengomandoi zikir bareng-bareng, tidak ada. Maka sekali lagi ini namanya sunnah apa? At-tarkiyah. Wajib untuk ditinggalkan. Kalau dilakukan ini namanya apa? Al-bidah. Jadi sekali lagi Islam sudah komplit. Kewajiban kita hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sedikit tentang bedanya bid'ah dengan al-masalih al-mursalah. Ya, kita lanjutkan kajian ini dengan membaca ucapan Imam Ibnu Battah Al-Kubri rahimahullah. Wa nahnul an dzakirun bi aqibi hada mabtadahun nas wa ahdatsu mimma la aslalahu fi kitabillah. Sekarang kita akan menyampaikan setelah bab yang sebelumnya apa yang dibuat-buat oleh manusia dari kebid'ahan yang tidak ada asalnya dalam Al-Qur'an.
Ini sudah kita sampaikan, ada bid'ah hakikiyah dan ada bid'ah apa? Idhofiyah. Karena sebagian orang itu ngeles ya, bahwasanya ini bukan bid'ah. Karena apa? Namanya bid'ah itu yang nggak ada asalnya. Sedangkan kita berbuat ini ada asalnya. Seperti apa ya? Zikir berjamaah. Ada asalnya. Apa asalnya? Firman Allah, fadhkuruni, berzikirlah kepadaku. Maka sekali lagi kata para ulama, bid'ah ada dua, ada yang hakikiyah yang tidak ada asalnya sama sekali, ada pula bid'ah idhofiyah yang asalnya dasarnya itu ada, cuma ditambah-tambahi. Maka dinamakan bid'ah idhofiyah, bid'ah yang ada tambahannya. Asalnya ada, zikir ada. Siapa yang mengingkari zikir? Nggak ada. Al-Quran penuh dengan apa? Zikir. Rasul mengajarkan banyak zikir ya. Itu pun nggak pernah dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Ya, zikir yang sudah banyak macamnya yang Rasul ajarkan banyak nggak diamalkan. Kok ngarang-ngarang zikir-zikir yang baru? Makanya kita tambahkan apa yang dilakukan oleh mereka yang tidak ada asalnya dalam kitabillah, atau kalau ditambahkan wasfuhu, yang tidak ada juga sifatnya, tata caranya. Wala jafi atharin, yang tidak ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-fa'il lahu ghaira mubayyinin lid-din, meskipun pelaku bid'ah itu tidak sampai keluar dari agama, wala kharijin an jumlatil muslimin, dan tidak keluar dari kategori kaum muslimin. Ini sudah pernah kita sampaikan, bid'ah dari sisi mengkafirkan atau tidak ada dua. Bid'ah yang mukafirah, yang menjadikan pelakunya kafir, dan bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Ada tingkatannya. Contoh, bid'ah yang mukafirah mengatakan Allah bersatu dengan semua makhluknya. Ma fil wujudi illa wujudu. Kata kelompok wahdatul wujud, bahwasanya tidaklah yang di alam semesta ini kecuali wujudnya Allah. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengatakan ma ra'aitul kalba wal khinzir illallah. Tidaklah aku melihat anjing dan babi kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah bersatu dengan semuanya. Naudzubillah min dzalik. Apakah masih muslim orang seperti ini? Kata ulama, ini namanya bid'ah apa? Mukafir, yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Atau bid'ahnya kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu, yang diistilahkan oleh mereka dengan aqidatu al-bada'. Ini apa? Bid'ah yang mukafir, mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam, seperti tadi. Ini masalah zikir yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna qad ata bi ihdathi ma lam ya'zam bihillah. Karena orang itu mendatangkan sesuatu yang baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas dalam bahaya bid'ah. Pelaku bid'ah itu seolah-olah mensejajarkan dirinya dengan Allah sebagai sang pembuat syariat. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian wallahu a'lam ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di sini banyak menyebutkan juga yang sebetulnya bukan bid'ah yang kita sampaikan dari definisi Imam Syatibi. Namun banyak beliau sampaikan dalam bab ini juga masalah maksiat. Contoh di sini, famin dalika ma harramahu Rasulullah SAW wa ghalladha fi. Di antaranya apa yang diharamkan oleh Rasul SAW dan Rasul keras dalam masalah ini. Yaitu masalah apa? An-niyaha. Poin 443, an-niyaha, meratapi mayit. Ya. Ini mau kita bacakan syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi tentang hal ini. Kenapa kok disampaikan masalah contoh-contoh maksiat tapi dalam bab bid'ah ya. Kita bacakan ucapan beliau. Kata beliau bahwasanya wa ba'dul ulama yu'arriful bid'ah bi annaha kullu ma khalafal kitab wa sunnah. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan bid'ah adalah segala sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sudah kita pernah isyaratkan,
banyak definisi-definisi ulama tentang bid'ah. Namun yang insya Allah lebih komplit, lebih bagus definisi Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Namun di sini ada definisi lain, yaitu setiap yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, wa ala hadza dakhalatil ma'asi fit ta'rif. Kalau didefinisikan bid'ah adalah setiap yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, masuk ke dalamnya adalah apa? Maksiat. Paham ya? Jadi tolong bisa dibedakan. Ini pembahasan yang sebetulnya di luar kebanyakan ulama ketika membahas masalah apa? Al-bid'ah. Cuma memang inilah salah satu istilahnya fenomena yang ada dalam kitab-kitab para al-ulama. Nanti akan kita mungkin tambahkan lagi ini yang maksiat, ini yang bid'ah sesuai dengan definisi Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Yang poin 443 di antara yang Rasul haramkan ini masalah maksiat, yaitu niyaha. Masalah apa? Meratapi mayit. Wal istima'u ilaiha, dan mendengarkan ratapan mayit atau ratapan orang yang meratap. Wa qala innaha min amalil jahiliyah. Dan Rasul mengatakan sesungguhnya itu merupakan kelakuan orang-orang jahiliyah. Kita mau tambahkan hadisnya dalam Sahih Muslim, kalau mau dicatat nomornya 924. Rasul mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Rasul SAW, ada 4 kelakuan perangai orang jahiliyah yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan apa? Nasab keturunan. Ana darah hijau, ana darah pink, dan seterusnya. Bangga dengan apa? Nasab. Membanggakan apa? Nasab keturunan. Yang kedua, wa ta'nu fin al-ansab. Ini kebalikannya, mencaci maki, mencela nasab orang lain. Inti darah merah, dan seterusnya. Padahal baik, intinya ini ada yang membanggakan diri, ada yang mencela nasab. Yang ketiga kata Rasul, wal istisqa bin nujum, menyandarkan hujan turun kepada bintang tertentu. Ini sudah pernah kita sampaikan pada beberapa kajian kita juga di Surabaya tentang fikih hujan, yaitu diantaranya kufur, syirik kalau orang itu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sallalana Rasulullah SAW salat subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Kata Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasul pernah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Setelah malam harinya turun hujan. Kemudian falama insarafa aqbala alaina. Ketika selesai salat, Rasul menghadap kepada kami. Ini sunahnya Rasul, selesai salat jadi imam enggak menghadap kiri kanan, menghadap dinding, namun menghadap kepada siapa? Makmum. Kemudian Rasul bersabda, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam. Kemudian Rasul mengatakan, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Pagi hari ini ada dari hambaku yang kafir, ada yang mukmin. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzaka mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun yang pagi hari ini selesai hujan mengatakan kami diberi hujan dengan rahmat dan karunia Allah, maka dialah yang beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang itu. Wa amma man qala mutirna bi nawi kadza wa kadza fa huwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun yang mengatakan setelah turunnya hujan itu turun karena bintang ini bintang itu, maka dia kafir kepadaku, beriman dengan bintang-bintang. Dan dalam syarahnya para ulama, kekafiran di sini ada 2 macamnya. Yang kufur besar kalau dia mengatakan bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya. Ini kufur apa? Akbar. Menafikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau dia mengatakan iya Allah yang menurunkan, tapi dengan perantara bintang ini bintang itu. Ini syirik, ini kufur kecil. Karena apa? Allah tidak menjadikan bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Ini mirip dengan masalah jimat. Kalau orang itu memakai jimat dengan meyakini jimat itu secara sendirinya zatnya mendatangkan manfaat dan madarat, syirik besar. Tapi kalau ini sekedar pengobatan, Allah yang menyembuhkan, maka kata ulama ini syirku al-asghar, meskipun semuanya wajib untuk ditinggalkan. Ini namanya al-istisqa bin nujum. Yang keempat, di antara kelakuan jahiliyah kata Rasul, an-niyaha, meratapi mayit. Apa itu makna meratapi mayit? Ya teriak-teriak, gulung-gulung, dan mungkin juga merobek-robek saku dan seterusnya. Ini ratapan jahiliyah. Rasul melarangnya. Bahkan dalam Sahih Muslim itu juga di nomor yang sama Rasul mengatakan an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'in min jarabin. Kata Rasul SAW, perempuan yang meratapi mayit, ini memang kebanyakan yang meratapi adalah para wanita kebanyakan. Atau laki-laki ada enggak? Bisa jadi ada. Bisa jadi wallah. Cuma memang dalam hadis banyak disebutkan dengan lafaz perempuan. Perempuan yang meratapi dan dia belum bertobat sebelum mati, maka pada hari kiamat dia akan diberdirikan dengan memakai baju dari qatiran, tembaga yang dipanaskan sampai meleleh, dan dia dipakaikan baju yang penuh dengan jarab, atau yang penuh dengan kusta, ataupun seolah-olah kata ulama kulitnya semua itu penuh dengan kusta atau gatal-gatal. Intinya ancaman dari Rasulullah SAW bagi yang meratapi kematian. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin 444, wa qala kasbun naihati minas suhti. Ini wallahu alam, kita cari-cari referensi hadisnya belum ketemu, wallahu alam. Ada ungkapan hasil kerja orang yang meratapi itu termasuk penghasilan yang haram. Wallahu alam, dalam sarahnya kita ringkas saja. Ada sebagian orang di zaman dahulu, nggak tahu sekarang, yang kerjaannya itu meratapi orang yang meninggal dunia meskipun bukan keluarganya. Dia disewa untuk nangis-nangis. Ada nggak kira-kira sekarang? Ada nggak? Wallahualam mungkin saja. Nah, kata Syekh, ini dulu ada, wallahualam mungkin sekarang juga ada. Jasa apa? Jasa nangis, menangisi orang yang ini betul-betul kelas 1 sandiwaranya nih. Dramanya luar biasa. Semakin banyak air mata yang bercucuran, semakin banyak upahnya. Naudzubillah min dzalik. Kata ini kalau seandainya sahih hadisnya, wallahu alam, hasil usaha orang yang meratapi itu termasuk yang haram. Wallahu alam. Poin 445 masih ancaman dari Rasul, cuma hadisnya tidak sahih ini. Hadisnya tidak sahih dalam Sunan Abi Dawud. Dalam Sunan Abi Dawud nomor 3128. Ini tidak sahih kata Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Yaitu ada riwayat la'ana Rasul an-naiha wal mustami'ah. Rasul melaknat perempuan yang meratapi mayit dan juga yang mendengarkan. Jadi ada yang sandiwaranya nangis, ada juga pura-pura mendengarkan, ada penontonnya. Dua-duanya dilaknat. Tapi sekali lagi hadisnya tidak sahih kata para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an-niyahatu haramun wastima'uha bid'atun. Meratapi mayit itu haram dan mendengarkan ratapan itu juga haram, bid'ah. Ini yang kita sampaikan tadi, bid'ah di sini maksudnya adalah haram, maksiat. Wallahu taala alam. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi bahwasanya kata-kata mendengarkan ini beda antara, kalau bahasa Arabnya bahasa Arab ini luar biasa keindahannya.
sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a itu mendengar. Kalau istama'a mendengar dengan seksama. Misalnya ya, antum mendengar suara nyanyian. Antum Masya Allah enaknya sekali ya. Ini haram, dosa antum. Tapi kalau antum ya namanya di mana-mana kan seperti itu. Ada saja suara-suara tersebut. Antum nggak asik mendengarkannya, tapi tetap masuk telinga juga kan. Ini namanya sami'a, tidak haram. Yang haram apa? Istima'. Ini bedanya apa? Ada kalau dalam segi apa bahasa Arab cuma tetambahan apa? Alif dan tak saja. Istama'a dengan sami'a. Itu bedanya, tapi beda hukumnya. Kalau istilah para ulama dalam segi bahasa Arab, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Tambahan huruf dalam bahasa Arab itu menunjukkan tambahan maknanya. Demikian pula di sini. Misalnya ada kematian tetangga antum, ada kematian, ada duka cita misalnya. Kemudian ada salah satu anggota keluarganya yang teriak-teriak, ya, tidak ridha, tidak sabar mendapati musibah tersebut. Antum apa? Dengar suara itu, namanya tetangga, ya teriak-teriak, apalagi luar biasa, mungkin juara apa dah. Ya. Antum dengar, tapi antum nggak ridha, antum mengingkari dalam hati. Antum tidak apa? Dosa. Tapi kalau antum dengarkan, ya, dan antum apa? Asik mendengarkannya, naudzubillah min dzalik. Ini yang juga apa? Dilarang oleh Rasul dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin 447, waqad qala Ibrahim, wallahu alam namanya Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, kasbul ghina wa niyaha minas suhti. Hasil usaha menyanyi dan meratapi mayit itu termasuk yang haram. Ini yang sudah kita isyaratkan tadi. Sekali lagi Rasul SAW mengatakan, la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti akan ada di antara umatku yang menghalalkan al-harira, sutra bagi laki-laki, perjudian, khamr, dan juga al-ma'azif, alat-alat musik. Ini Rasulnya mengatakan dalam Sahih Bukhari, bukan kita. Dalam ayat surat Luqman Allah mengatakan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Abdul Mas'ud, yang dimaksud dengan lahwal hadis al-ghina, suara nyanyian. Maka sekali lagi, ini yang Rasul sampaikan dalam hadis-hadis sahih beliau dan juga dalam ungkapan para ulama salaf. Ya, di antaranya di sini, kasbul ghina wa niyaha minas suhti. Hasil kerja orang yang menyanyi dan juga niyaha meratapi mayit termasuk as-suht, hal yang diharamkan. Wa utiya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu binaihatin fatata'at fabada syahruha. Ada kisah Umar bin Khattab didatangkan kepadanya seorang wanita yang meratapi mayit. Dan dia kalau berbicara agak susah berat. Dan dia ketika meratapi mayit itu sampai rambutnya terbuka, artinya auratnya terbuka. Faqila lahu ya amiral mu'minin innahu qad bada sya'ruha. Wahai amiral mu'minin, perempuan ini ketika meratapi mayit sampai terbuka auratnya, rambutnya. Faqala ab'adahallah. Umar bin Khattab pun mengatakan Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Innahu la hurmatalaha, dia tidak punya kehormatan lagi. Kila walima, ketika ditanya oleh orang tadi Umar bin Khattab, kenapa demikian? Maka Umar bin Khattab mengatakan, innaha ta'mur bil jaza wa qad nahallahu azza wa jalla anhu. Dia telah meratapi mayit sedangkan Allah melarangnya. Wa tanha anis sabar, dan dia menahan dirinya dari kesabaran, artinya tidak sabar. Wa qad amara Allah azza wa jalla bi, sedangkan Allah menyuruhnya untuk bersabar. Dan sudah kita sampaikan dahulu, gak salah, ada 4 sikap manusia dalam menghadapi musibah. Yang pertama ini, yang meratapi, yang tidak sabar, ini haram. Rasul mengatakan laisa minna man syaqal juyuba
wa darabal khududa wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang yang ketika ditimpa musibah memukul pipinya, merobek sakunya dan dia teriak dengan teriakan jahiliyah. Kemudian yang kedua, sikap orang yang ditimpa musibah di antara kematian bersabar. Sabar itu bukan berarti nggak sedih. Wajar orang itu sedih ketika dapat musibah. Jangankan orang biasa. Rasul SAW yang paling kuat imannya, kuat tauhidnya, yang paling bertawakal, yang paling sabar. Meskipun demikian ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, beliau pun apa? Mencucurkan air mata. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mata ini bercucuran air mata, hati ini sedih, dan kepergian wahai Ibrahim menjadikan kami apa? Bersedih. Rasul sedih, tapi apa? Tidak sampai mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah ataupun berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu namanya as-sabar, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT seperti tadi, memukul dan seterusnya. Yang ketiga, orang ketika ditimpa musibah, dia ridha. Ridha itu antara diberi musibah dengan tidak diberi musibah sama saja. Ya, dia apa? Meyakini bahwasanya Allah yang mentakdirkan al-khair wa syarr, maka dia pun ridha. Namun ini hukumnya mustahab. Yang sabar itu yang wajib. Kalau orang itu bisa ridha, artinya dia diberi musibah, nggak diberi musibah sama saja. Ini namanya ridha. Ini derajatnya mustahab. Yang lebih tinggi lagi, yang keempat kata Syekh Utsaimin, asyukru, yaitu bersyukur ketika ditimpa apa? Musibah. Dia yakin di balik musibah itu banyak ganjaran pahalanya di dunia wal akhirah, banyak akan menghapuskan dosa, maka dia bersyukur atas musibah tersebut, meskipun bukan berarti dia meminta musibah, enggak. Tapi kalau sudah terjadi, dia apa? Bersyukur atas musibah tersebut. Ini lebih tinggi lagi. Wallahu taala alam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, sedikit kita mau sampaikan tentang masalah an-niyaha. Ini dari kitabnya Imam Asy-Syafi'i, kitab ya, kitab birantum kan ngakunya Syafi'i ya, pengikut Syafi'i. Ini diantara bukunya Imam Syafi'i. Ini yang jilid pertama, masalah bab niyaha. Kata Imam Asy-Syafi'i, ini jilid pertama halaman 167. Kita mau sebutkan juga cetakan Beirut ya, Al-Kitab Al-Maktab Al-Islami Beirut ya, bukan Saudi Arabia, karena kalau Saudi Arabia rawan dituduh karangan Wahabi nanti. Ini Beirut. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa akrahun niyaha 'alal mayyit ba'da mautihi. Kata Imam Syafi'i, aku membenci, melarang meratapi mayit setelah kematiannya. Wa antan dubahu an-na'iha 'alal infirat. Dan aku melarang perempuan meratapi mayit meskipun sendirian. Lakin yu'azza bima amarallahu azza wa jalla minas sabar wal istirja. Orang yang meninggal itu selayaknya ditakziahi dengan kata-kata sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa akrahu al-ma'tam wa hiyal jamaah. Dan aku membenci, melarang kumpul-kumpul di keluarga yang meninggal dunia. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun tidak ada tangisan, namun kumpul-kumpul ketika kematian tersebut. Kata Imam Asy-Syafi'i, ini bukan saya mengucapkan, ini cuma menerjemahkan saja ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku melarang kumpul-kumpul ketika kematian meskipun gak ada tangisan. Fa inna dzalik yujaddidul husna, karena itu bisa memperbaharui kesedihan. Dan itu sering. Ketika ada satu yang meninggal, mungkin ya seorang laki-laki meninggal dunia, istrinya ketika ditinggal tersebut, setiap ada orang yang datang kumpul di rumah nangis, ada lagi nangis lagi. Ya, apalagi ya sekali lagi orang-orangnya kadang tanyanya yang aneh-aneh, tambah lagi teriak-teriak. Wa yukallif al-mu'na ma'a ma qad madha fihi minal athar. Terlebih lagi ini memberatkan tuan rumah. Sudah terkena musibah, datang banyak orang kumpul-kumpul, harus menyediakan
makan. Kalau nggak disediakan makan, dicemooh. Masa pelit tamu kok nggak ya kan begitu kebanyakan orang. Kemudian ada pembahasan lain juga di sini. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wa ta'ziyah min hini mautil mayyit fil manzil wal masjid. Ta'ziyah itu enggak harus ke rumahnya. Ya, enggak harus pada waktu itu juga. Kata beliau, mulai dari kematian mayit, bisa di rumahnya, bisa di masjid, bisa di jalan ke kuburan atau setelah dimakamkan. Wa mata azzafa hasan. Ya, barang siapa yang memberikan ta'ziyah, maka itu suatu yang baik. Kemudian disampaikan di sini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wa uhibbu li jiranil mayyit au dzi qarabati an ya'malu li ahlil mayyit fi yaumin yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum. Dan aku suka jika tetangga yang meninggal dunia itu yang membuat makanan bagi yang meninggal dunia. Kalau sekarang kan terbalik, betul enggak? Ya, dan wallahu a'lam ya, banyak tetangga yang senang kalau ada kematian. Apalagi yang punya anak banyak. Dan ini wakil kita pernah menyaksikan sendiri. Senang, kenapa? Enggak masak 7 hari 7 malam. Anaknya mungkin lebih dari 5 orang. Wah, dikerahkan semuanya. Rezeki nomplok istilahnya. Yang tetangga ketimpa musibah, yang tetangganya ini kata Imam Syafi'i, justru sebaliknya, aku menghendaki tetangga mayit tersebut yang membuatkan makanan, ya, untuk mengenyangkan yang terkena musibah tersebut. Fa inna dzalika sunnah. Kata Imam Syafi'i, inilah yang disunnahkan. Wa dzikrun karim, sesuatu yang mulia. Wa huwa min fi'li ahlil khair qablana wa ba'dana. Ini perbuatan orang-orang yang baik sebelum kami dan setelah kami. Li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'far qala Rasulullah sallallahu. Dalilnya, dulu pernah Ja'far radhiyallahu anhu tertimpa kematian, lalu Rasulullah SAW bersabda, ij'alu li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum. Kata Rasulullah SAW, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan, karena pada hari ini dia ditimpa musibah yang menyibukkannya. Ini sedikit tambahan dari ucapan Imam Syafi'i dari kitabnya Al-Um tentang masalah an-niyahah. Sudah azan ya? Masih 5 menit lagi. Masya Allah, itu azan dari mana tuh? Kemudian poin 449, wa qala Ibnu Aun ataitul Kufata fara'aitu rijalan yandubuna ala tariq. Kata Ibnu Aun, seorang ulama salaf, aku pernah datang di kota atau negeri Kufah di Irak sana, aku melihat banyak orang yang istilahnya teriak-teriak meratapi mayit. Fasa'atu andalik, aku pun bertanya kepada orang-orang di situ. Faqila yandubuna al-Husain radhiyallahu anhu. Mereka sedang meratapi kematian al-Husain. Kalau orang-orang Syiah qatalahumullah meyakini itu sebagai hari yang luar biasa, ya, berkahnya. Mereka namakan dengan al-Husainiyah, terutama pada tanggal 10 al-Muharram. Mereka itu menusuk-nusuk badan mereka, menunjukkan kesaktian mereka, padahal itu adalah bantuan dari asyaitan, ya. Sedangkan Rasul mengatakan laisa minna man syaqqa al-juyub, bukan dari golongan kami yang merobek saku, memukul pun, apalagi sampai menusuk-nusuk dengan pisau, dengan senjata dan seterusnya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu kelompok yang mengajarkan terorisme. Bagaimana anak-anak kecil diajari nusuk-nusuk badannya dengan senjata sampai berlumuran darah dan seterusnya. Ini sekali lagi bukan ajaran Islam sama sekali. Meskipun seandainya dikatakan buktinya mereka enggak mati, maka sekali lagi ini adalah bantuan dari
asyaitan, ya, dan orang-orang kafir pun banyak memiliki hal tersebut. Bahkan Dajjal memiliki kesaktian yang luar biasa, padahal dia jelas-jelas kata Rasul kafir. Ya, maka sekali lagi jangan tertipu dengan perbuatan kelompok Syiah Rafidhah, di antara meratapi Al-Husain. Mereka mengaku cinta Rasul, mengaku cinta keluarga Rasul, pada Rasul berlepas diri dari mereka. Seperti tadi, mereka melakukan ratapan terhadap cucunya Rasul, sedangkan Rasul mengatakan bukan dari golongan kami, yang memukul pipinya, merobek sakunya, dan dia da'a bid'awal jahiliyah, teriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Fa'ataitu Ibrahim wa akhbartuhu bidzalik, aku pun mendatangi Ibrahim An-Nakhai dan aku mengabarkan tentang hal tersebut. Maka beliau mengatakan, la yazalu haula ahlul Kufa bi ihdatsil bid'ah fi kulli amin. Senantiasa penduduk Kufa wallahu alam dari kelompok Syiah Rafidhah itu senantiasa membuat kebid'ahan setiap tahun. Itu yang dinamakan dengan apa? Tadi perayaan Al-Husainiyah. Naudzubillahi min dzalik. Hatta yasiral haqqu fihim bid'atan. Ini yang kita sampaikan tadi. Ketika mereka sudah terbiasa dengan bid'ah, maka yang sunnah, maka yang benar itu dianggap apa? Bid'ah. Ini sekali lagi sunnatullah, sampai kapanpun demikian. Yang berpegang teguh dengan kebenaran, dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, yang menyampaikan athar salaf, dicemooh, dicaci maki, yang hanya ngoceh ngalur ngidul nggak ada hujahnya, ya, tong kosong nyaring bunyinya, masya Allah, agung-agungkan. Ini sekali lagi sunnatullah. Di antara bahaya bid'ah, orang yang berbuat bid'ah itu pemikirannya sudah terbalik. Yang hak dikatakan batil, batil dikatakan hak. Nasallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan setelah adzan insyaallah taala. Wallahu taala alam. Baik, kalau belum ada pertanyaan atau ada yang mau tanya sebelum kita tambahkan beberapa faedah dari kitab yang lain. Tapi kalau tidak ada, kita tambahkan di sini dari kitab Ahkamul Janaiz oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, yang sudah pernah kita tunjukkan kepada antum. Ini kitab spesial masalah hukum jenazah sebelum meninggal, ketika meninggal, sampai setelah meninggal dan seterusnya. Di antaranya ma yahrum ala aqaribil mayyit, apa yang diharamkan bagi kerabat atau keluarga yang meninggal dunia. Di antaranya kata beliau, laqad harrama Rasul sallallahu alaihi wasallam umuran kana wa la yazalu ba'dun nas yartarkibunaha idza mata lahum mayyit. Kata Syekh, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan banyak hal yang masih dilakukan oleh sebagian orang, yaitu dari kaum muslimin, ketika ada yang meninggal dunia dari keluarga mereka. Fayajib ma'rifatuha lijtinabiha, maka wajib untuk kita mempelajarinya, mengetahuinya, untuk kita tinggalkan. Fala budda min bayaniha, kata Syekh, harus kita jelaskan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Di antaranya an-niyaha, meratapi mayit, ya, dan sudah kita sampaikan tadi hadis-hadis dalam pembahasan tadi. Kemudian ada pembahasan yang mungkin banyak orang yang juga kita sering ditanya, annal mayyit yu'adzab bibukai ahlihi alaihi. Rasul pernah bersabda, sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu diazab karena tangisan keluarganya. Ya, ini sering juga kita ditanya masalah ini. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam riwayat, al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bimaniha alaihi. Mayit yang meninggal diazab di kuburnya karena tadi ratapan-ratapan dari yang ditinggal. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang pertama dibahas arti buka di situ. Tangisan apa? Arti tangisan apa? Sekedar menangis? Karena Rasul tadi juga apa? Menangis. Kayaknya ada apa? Kontradiksi. Padahal nggak mungkin ada kontradiksi antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis yang sahih, atau antara hadis yang sahih dengan hadis yang sahih yang lainnya. Namun kata beliau, wa fi hadzal hadis bayanun annal buqa al madhkur fil hadis alladhi qablahu laisal murad bihi mutlaqul buka bal bukaun khasun wa huwa niyaha. Rasul bersabda dalam riwayat yang lain,
man yunah alaihi adzab bimaniha alaihi yaumal qiyamah. Orang yang meratapi mayit bukan sekadar menangisi, ya, karena riwayat satu dengan yang lain saling melengkapi. Riwayat yang satu tadi kata-katanya menangis atau menangisi. Riwayat yang berikutnya meratapi, maka dibawa kata-kata menangisi kepada apa? Meratapi. Baik, bukan sekadar menangis. Ya, sekali lagi menangis yang sewajarnya tidak ada masalah. Ini tabiat manusia. Wa fi hadzal hadis bayanun anal buka madhkur fil hadis alladhi qablahu laisa murad mutlaqul buka bal bukaun khasun wa huwa niyaha. Jadi sekali lagi yang dilarang adalah meratapi. Lalu bagaimana hadis tadi yang mengatakan barang siapa meratapi mayit, sang mayit juga kena azab. Sedangkan Allah berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra, tidaklah suatu jiwa menanggung dosa jiwa yang lain. Ya, contoh misalnya antum belajar kepada anak kitab ya Ibana Sughra, tiba-tiba antum menyimpang, masa anak kena dosanya? Antum yang menyimpang, anak yang kena apa? Sedangkan yang kita sampaikan apa? Hak. Ya, sekali lagi ini harus kita apa? Pahami. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, ini bagaimana menjamakan antara ayat ini dengan hadis tadi? Kok orang yang meratapi jenazahnya kok kena apa? Azab juga. Maka kata para ulama, kata Syekh Nasrul Albani, banyak jawaban sebetulnya. Ya, cuma yang paling banyak dikatakan oleh para ulama, madzhaba ilail jumhur wa huwa annal hadis mahmulun ala man awsa bin nauhi alaihi. Yang diazab itu kalau dia sebelum meninggal dia mewasiati, kalau aku mati kamu teriak-teriak, oh. Kamu apa gulung-gulung, oh. Ya, ratapi, ya, menunjukkan apa akan kecintaanmu kepada aku. Misalnya dia apa menasehati seperti itu keluarganya, mewasiati keluarganya seperti itu, maka kalau betul dipraktikkan oleh keluarganya, maka apa? Dia juga terkena azab, ya. Sama dengan tadi, kalau gurunya mengajarkan yang menyimpang, yang sesat, kemudian muridnya ikut sesat, gurunya juga ikut apa? Dosa. Man da'a ila dhalala kana alaihi wizruh. Tapi kalau ustadznya ngajar yang benar, akidah shahihah, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, tapi muridnya menyimpang, maka sekali lagi wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, ini harus dipahami. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.